Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Tema materi kita hari ini tentang hubungan sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Gillen mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok, atau antar kelompok. Menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa kontak sosial dan komunikasi. Secara sosiologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Komunikasi adalah pengiriman dan penerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Pertama, imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Kedua, sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Ketiga, identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Yang keempat, simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Kelima, empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Menurut proses terbentuknya, keteraturan sosial terjadi melalui tahap-tahap berikut. Pertama, tertib sosial, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur yang ditandai dengan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Kedua, order, yaitu sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Ketiga, keajakan, yaitu suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antar tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung terus-menerus. 4. Pola, yaitu corak hubungan yang tetap atau ajak dalam interaksi sosial dan dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. Menurut Gillen, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Proses disosiatif, yang disebut juga proses oposisi, cara melawan seseorang atau kelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Proses sosial yang bersifat asosiatif. Pertama, kerjasama. Kerjasama sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Sebagai keadaan, mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sebagai proses, mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Ketiga, asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama.
Keempat, akulturasi adalah perpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Proses sosial yang bersifat disosiatif. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Kontravensi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lain. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.